Namanya prinsip demikian. Kalau sudah waktunya sengantuk apapun, ya aqimis sholah, diriin sholat. Ya subuh, kita ambil hadis Nabi tadi, kata Nabi kalau ngantuk tidur aja dulu baru sholat. Akhirnya sholat subuhnya dijamak sama duha jam 9. Nah itu keliru ya ibu-ibu ya. Yang dimaksud di sini adalah perkara sunnah, perkara sunnah. Jadi Sayyidah Zainab itu demen sholat sunnahnya tuh banyak. Ibaratnya mungkin tahajudnya belasan rakaat, belum taubatnya, belum tasbihnya, belum sholat sunnah wudhunya, belum sholat sunnah awabin dan lain sebagainya. Nah, itu perkara sunnah. Artinya kata Nabi ini kan sunnah. Kalau kamu berat, ngantuk, kasih hak dulu ke tubuh kamu. Inna alaika hak, ya. Bahwa kita sudah pelajari kemarin, tubuh kita itu punya hak ibu-ibu. Mata kita punya hak untuk dimeremin, kalau bahasa orang Cinerenya. Udah meremin dulu, meremin ya, dimeremin, diistirahatkan, itu mata butuh tidur. Ya, badan kita butuh untuk, kalau bahasa orang Cinere lagi bilang ngerebah. Rebahan begitu ya, orang Betawinya bilang. Tidurin dulu, rehat dulu ya. Jangan dipaksakan banget. Karena ada orang yang 24 jam bekerja, 24 jam aktivitas dan badannya tidak diberikan hak untuk istirahat. Matamu punya hak untuk istirahat, badanmu punya hak untuk istirahat, perutmu punya hak untuk diisi dengan makanan. Ya, jadi semuanya alaika hak. Itu nggak boleh berlebihan. Kemarin ada kisahnya Amr bin As ya Bu ya, yang istrinya tuh sampai ngeluh, suaminya orang soleh, ke masjid nggak pernah ketinggalan, ibadahnya luar biasa, tapi nyari nafkah enggak, ngasih bini enggak, ngidupin keluarga enggak, ya. Karena beliau hanya fokus dengan akhirat dan lupa dengan dunia. Mungkin pengennya zuhud ya, jadi banyak orang yang mensalahartikan zuhud. Waktu itu para sahabat Nabi juga sempat ditegur sama Nabi, bagi mereka yang ibadahnya gulu, berlebih-lebihan, ditegur sama Nabi. Jadi ada yang bilang, saya nggak mau nikah, saya nggak mau berbuka, saya puasa tiap hari. Ya, artinya puasanya bukan lagi Daud, tapi tiap hari puasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tiap hari, nggak ada satu hari pun kosong untuk tidak berpuasa. Ya, saya tidak akan tidur semalaman suntuk, karena semalaman akan saya gunakan untuk tahajud ibadah. Maka Nabi menasehati para pemuda, para sahabat itu yang mengatakan nggak mau nikah seumur hidup, nggak mau tidur semalaman suntuk, nggak mau berbuka puasa, ya, dan tidak mau pakai cara puasa Nabi Daud yang sehari buka sehari puasa, tapi pengennya sepanjang waktu puasa. Nabi menegur. Apa kata Nabi? Bukankah aku tidak melakukan hal demikian? Kok bisa-bisanya kalian mau melebihi diriku? Jadi saking mereka tuh pengen ngelebihi. Bagaimana sih cara ibadah Nabi? Yuk kita ikutin yuk, bahkan kita lebihin gitu. Kalau bisa kita lebih hebat daripada Nabi ibadahnya. Maka di situ Nabi SAW menegur, jangan gulu ya, iqtisodlah fil ibadah, karena orang yang berlebih-lebihan dalam ibadah ini juga nggak baik. Apa Bu pesannya? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi dunia akhirat itu harus dikejar dua-duanya. Cuman jangan sampai ngos-ngosan Bu kejar dunia. Cukup ngejar aja ya. Kenapa kita disuruh untuk beramal untuk dunia? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, beramallah engkau untuk dunia seolah-olah kita ini panjang umur. Padahal qadarullah wa masya'a fa'ala ibu-ibu. Hari esok itu nggak ada yang tahu. Ada beberapa hal gaib yang kita tidak ketahui. Ya, mada taksibu godan, besok tuh ngapain, kita kenapa, ada di mana, kita nggak ada yang tahu. Besok kita masih sehat apa enggak? Nggak ada yang tahu. Besok kita masih hidup apa enggak? Nggak ada yang tahu. Besok kita masih tinggal di Cinere apa enggak? Nggak ada yang tahu.
Jadi madza taksibu ghadan, besok kita bakal kenapa, nggak ada yang tahu. Itu juga mungkin yang sekarang dilewati oleh saudara-saudara kita yang ada di Sumatera ya Bu ya, baik itu yang ada di Aceh, Sumatera Utara ataupun Sumatera Barat. Kita doakan mudah-mudahan korban yang wafat Allah berikan pahala syahid, husnul khatimah, karena mereka wafatnya sedang menyelamatkan diri ya Bu ya, ditimpa bencana musibah. Yang terluka mudah-mudahan Allah sembuhkan, yang kehilangan keluarganya diberikan ketabahan, yang sehat selamat mudah-mudahan diberikan kebaikan, dan kita yang ada di sini juga mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Gak bisa kita tuh merasa safety, merasa cangucang angge, bahasa kitanya aman ya. Ustazah saya mah tinggalnya di Cinere. Kenapa? Cinere jauh dari gunung, Cinere jauh dari laut, jadi longsor itu kayaknya nggak mungkin Ustazah. Tsunami, banjir nggak mungkin. Pokoknya saya tinggal di Cinere di kawasan elit. Belum tentu. Kalau yang namanya qadarullah ya, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun, seaman apapun tempat itu, kalau Allah sudah berkehendak musibah itu datang, kun fayakun, nggak ada yang bisa nolak. Ya begitupun mungkin yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, mereka mungkin nggak kepikiran bakal terjadi hal demikian ya Bu ya, banjir bandang itu. Kalau saya lihat beritanya tuh kayak tsunami Bu, banyak rumah-rumah yang kerendam, yang rusak, dan banyak desa yang hilang juga, ada yang tertanam lumpur dan lain sebagainya. Kita doakan mudah-mudahan segera bangkit ya, segera sehat semuanya, dan kita khususnya warga Indonesia bisa melewati ujian yang begitu besar ini insya Allah ya Bu ya. Nah ini madza taksibu ghadan, kita nggak tahu besok itu kenapa, besok itu bagaimana, besok tinggalnya di mana, masih hidup atau tidak. Tapi kita punya rencana dan boleh untuk berencana. Kenapa? Ka'annaka ta'ishu abadan, seolah-olah kita panjang umur, padahal belum tahu panjang atau enggak. Dan boleh nggak kita punya planning, rencana Bu? Boleh. Saya Ustazah insya Allah tahun depan saya mau keliling dunia. Boleh, boleh, yang penting ada duitnya ya. Saya insya Allah Ustazah, anak saya kalau masuk kuliah nanti saya masukin jurusan kedokteran, kuliahnya saya masukin di Inggris, di London, di Eropa dan lain sebagainya. Itu kan planning, cita-cita. Tapi qadarullah wa masya'a fa'ala, terwujud atau tidak cita-cita itu kembali lagi ke iradah, kuasanya Allah ya. Wa makaru wallahu khairul makirin. Kita berencana ya, kita semua berplanning, tapi planning Allah yang akan jalan akhirnya ya. Anta turid ana urid wallahu yaf'alu lima yurid. Kita pengen, kamu pengen, semuanya punya kepengen, tapi kepengen Allah yang bakal terjadi. Cuman tetap manusia nggak boleh nggak punya cita-cita ya. Jadi cita-cita itu penting, himmah namanya. Orang itu hidup harus punya himmah, planning ke depannya. Saya mau ngapain, mau jadi apa, bagaimana nanti keluarga saya, harus ada. Jangan tadi gara-gara ibadahnya gulu. Saya mah kan di muka bumi cuman jadi khalifah ya, harus cuman jadi hamba yang disuruh ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Saya cuma suruh ibadah sama Allah. Kau Ustazah ngapain saya ngejar dunia? Pokoknya dunia saya tinggalin semuanya. Ada orang yang dia pengen zuhud tapi zuhudnya keliru. Ibu zuhud, iya saya zuhud Ustazah. Anak kenapa nggak disekolahin? Sekolah itu dunia Ustazah. Jadi anak saya cuman cukup di rumah belajar Quran aja sama saya, nggak perlu sekolah. Nah ini keliru juga ya. Kenapa nggak kerja Pak? Ya kerja itu dunia Ustazah, banyak maksiatnya, banyak dosanya. Saya ibadah aja di rumah sama anak istrinya, tapi anak istrinya kelaparan, dosa atau tidak? Dosa nggak Bu? Zolim nggak? Zolim. Maka ini zuhud yang keliru. Jadi zuhud, makna zuhud di zaman sekarang itu bukan berarti meninggalkan dunia seluruhnya, tapi zuhud itu adalah tetap menggunakan dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu zuhud.
Jadi kalau ada orang kaya, jangan lantas kita bilang nih dia mah nggak zuhud, tuh lihat tuh dia kaya raya. Bisa jadi yang zuhud mungkin yang kaya raya. Kenapa? Karena kekayaannya dipakai sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zuhud modern, di zaman modern ya. Bukan berarti tadi bertahanut, ibu rumah di Cinere disegel, ditutup, gak usah diisi. Saya nggak mau dunia ustazah, ini rumah dunia, kekayaan saya dunia. Ibu berangkat ke Megamendung, Puncak, nyari tempat tahanut, berdiam diri, ibadah aja, zikir aja. Nah ini juga disebut dengan gulu ataupun berlebihan. Nah ya kemarin sudah kita bahas ya Bu ya. Jadi lalai jangan, terlalu over, berlebihan juga jangan. Tapi kalau kata lagunya bilang yang sedang-sedang saja. Itu ada lagunya ya Bu ya. Baik, kita masuk di pembahasan yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil muhafadzati alal a'mal ya. Jadi bab ini membahas tentang fil muhafadzati alal a'mal. Bagaimana kita diperintah ya, diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menjaga amal yang sudah biasa kita lakukan. Tahajud itu gampang, tapi istiqomah bangun untuk tahajud tiap malam itu yang susah. Sedekah itu gampang, tapi istiqomah untuk sedekah baik dikala senang maupun sulit itu susah. Betul nggak ibu-ibu? Makanya muhafadzati alal a'mal, ya Allah, gimana ya amal saya biar terjaga, kebaikan saya biar terjaga. Nah ini pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah Taala, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa qala ta'ala wa qaffayna bi'isa مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها. Nah ini ada beberapa ayat ya ibu-ibu ya. Ayat ini berkaitan dengan pembahasan babun fil muhafadzati alal a'mal. Apa kata Allah? Alam ya'ni lilladzina amanu ya. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman itu antakhsya qulubuhum, untuk tunduk hati mereka li dzikrillah, mengingat Allah. Wa man nazzala minal haqqi, dan kepada kebenaran yang telah turun ya. Bukankah kebenaran itu sudah turun? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Jadi janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab ya, min qablu. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Kemudian berlalu masa yang panjang dan hati mereka menjadi keras. Jadi ini ayat Bu, surah Al-Hadid ayat 16. Ini ayatnya tuh turun sebagai teguran Allah kepada para sahabat Nabi yang sudah mulai labil ibadahnya ya, namanya manusia ya Bu ya. Begitupun para sahabat Nabi, sekalipun mereka sumbernya ada di dekat mereka selain Al-Quran, Nabinya langsung dekat sama mereka. Maka para sahabat beruntung karena hidup sezaman dengan Nabi, tapi kita umatnya lebih beruntung. Kenapa? Kita nggak hidup sezaman sama Nabi, nggak pernah ketemu sama Nabi, tapi kita beriman sama Nabi. Saya tanya deh sama ibu-ibu, ibu, kenapa ibu bisa beriman dengan adanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pernah ketemu apa enggak? Enggak. Pernah video callan apa enggak? Enggak. Atau pernah ngelihat Nabi lagi khutbah atau tidak? Enggak. Tapi kok bisa kita beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal jauh jarak kita dengan zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini membuktikan iman itu nggak selalu atau nggak mesti hidup sezaman. Tapi iman itu perkara keyakinan. Karena banyak orang yang hidup sezaman sama Nabi, tapi mereka nggak beriman sama Nabi. Ya Bu ya. Maka apa makna sahabat-sahabat itu? Orang yang beriman kepada Nabi, pernah bertemu dengan Nabi dan hidup sezaman sama Nabi. Sekarang saya ingin tanya, Abu Lahab
Abu Jahal, sahabat apa bukan? Sahabat atau bukan? Masuknya kategori sahabat atau bukan? Bukan. Kenapa dia bukan dalam kategori sahabat? Kan ada sahabat, ada tabi'in. Karena nggak memenuhi 3 syarat. Abu Lahab, Abu Jahal ketemu nggak sama Nabi? Ketemu. Hidup sezaman? Sezaman. Beriman nggak? Enggak. Maka itu bukan sahabat. Karena sahabat itu harus 3 syarat tadi. Dia beriman sama Nabi, dia ketemu sama Nabi, hidup sezaman dengan Nabi. Ada lagi orang Yaman tuh dulu, ya, Uwais Al-Qarni. Pengen ketemu sama Nabi, datang, nabinya nggak ada lagi perang. Akhirnya sampai wafat nggak ketemu sama Nabi. Hidupnya sezaman sama Nabi, beriman sama Nabi, tapi nggak ketemu sama Nabi. Ini juga bukan dalam kategori sahabat. Jadi nggak dapat sebutan sahabat Nabi gitu ya, sahabat sahabiat. Jadi sahabiat itu adalah mereka yang beriman, ya, mempercayai bahwa Nabi itu adalah utusan Allah. Kemudian mereka hidup sezaman, dan yang ketiga adalah ketemu sama Nabi, ketemu sezaman, beriman. Nah itu ya Bu ya, itu bedanya sahabat dengan yang bukan sahabat. Nah kita nih ketemu enggak, sezaman enggak, tapi beriman, Masya Allah. Ini kita hamba pilihan Insya Allah ya Bu ya. Maka pesan Nabi dulu bukan cuman buat kita, tapi dulu ini buat para sahabat. Fi muhafadzati alal a'mal, turun ayat Allah, surah Al-Hadid ayat 16. Allah menegur kepada para sahabat yang mulai labil ibadahnya. Tadinya imannya naik, sholatnya rajin, kemudian lagi jamaahnya rajin. Ada satu masa namanya manusia, sahabat juga manusia. Kadang malesnya timbul, kadang nggak punya semangat ibadah. Turun ayat ini. Apa kata Allah? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Emang kalian belum ngambil ibrah ya, pelajaran dari orang-orang sebelumnya yang sudah kami kasih kitab ya kepada mereka, tapi mereka berlalu tidak taat kepada Allah, akhirnya hatinya menjadi keras. Artinya lalai Bu, lalai. Ibu, nih kita nih manusia yang hatinya mudah lalai, betul nggak? Gampang banget lalainya, ya Allah. Gampang ke distract, gampang. Ya apalagi sekarang udah ada handphone. Ini salah satu hal yang bikin kita makin lalai. Orang baca Quran, HP-nya taruh samping. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Shopping katanya. Atau WA-nya masuk ya. Teng teng. Shadaqallahul adzim. Bentar dulu deh, siapa sih yang WA nih? Oh ini. WA dulu, akhirnya dari WA buka TikTok, dari TikTok buka Instagram, dari Instagram buka YouTube, apa aja tuh ya. Padahal ayat yang baru dibaca 3 ayat. Udah setengah jam scroll handphone, baru kita sadar, ya Allah lagi baca Quran dulu. Shadaqallahul adzim. Begitu mau baca ngantuk. Betul ya? Aduh, ntar aja deh, ntar aja. Kenapa? Karena sudah ke distract dengan handphone, kalah dengan handphonenya. Gitu ya Ibu ya. Jadi godaan kita nih sebenarnya lebih berat daripada godaan para sahabat dulu Bu. Para sahabat dulu belum ada handphone, belum ada mobil, belum ada motor. Mall Bu, mall belum ada. Kalau sekarang bukan cuma handphone, mall online juga ada. Gara-gara sekarang orang banyak sibuk buka handphone, bukan cuman scroll video-video, tapi milah-milih apa yang mau dibelanjain. Perkara beli jilbab aja buka Shopee bisa 1 jam. Yang mana yang murah ya, yang mana yang bagus ya. Jadi banyak waktu kita yang ternyata terbuang, dilalaikan untuk tidak mengingat Allah. Nah ini dulu terjadi juga sama para sahabat. Ibu ingat nggak kemarin kisah Hanzalah yang sudah kita pelajarin di bab sebelumnya? Hanzalah kan ketemu sama Sayyidina Abu Bakar nih Bu ya. Hanzalah itu pulang ngaji, habis pulang dari ngaji sama Rasul, keluar pengajian ketemu sama Abu Bakar. Hanzalah bengong diem ya, bengong diem. Itu kemarin ada
Ya, wa Nabi Rabi Hanzalah bin Rabi al-Usaidi al-Katibi ahadi kutiba Rasulullah sallam qala laqini Abu Bakar radhiyallahu anhu faqala kaifa anta ya Hanzalah. Ditanya sama Abu Bakar, kaifa anta ya Hanzalah? Hanzalah, kamu kenapa? Gimana keadaan kamu? Kok kayaknya merenung diam? Apa kata Hanzalah? Qultu nafaqo Hanzalah ya. Hanzalah mengatakan nafaqo Hanzalah. Wahai Abu Bakar, Hanzalah sudah jadi orang munafik. Hanzalah telah munafik. Pas ditanya sama Abu Bakar, beliau jawabannya Hanzalah telah jadi orang munafik. Qala subhanallah matakul. Subhanallah, kata Abu Bakar, kamu ngomong apa Hanzalah? Maka Hanzalah mengatakan qultu nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannah wan nar ka'anna ra'ya 'ain fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al azwaj wal aulad wad dhai'ati nasinan katsira. Jadi Hanzalah bilang gini Bu sama Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, ya Hanzalah ini udah munafik, udah jadi orang fasik, munafik. Kenapa? Karena aku tuh kalau lagi sama Rasul, yang ku ingat neraka, siksaannya. Yang ku ingat adalah balasan surga. Ka'anna ra'ya 'ain, seolah-olah aku udah ngelihat itu semua. Tapi kalau aku keluar habis dari ta'limnya Rasul, aku jauh sama Nabi, afasnal azwaja wal aulad, aku lupa sama yang tadi. Aku mulai lalai, ya, ngelihat muka bini bikin dosa. Ngelihat muka anak bikin dosa, ketemu pasangan, ketemu anak, ketemu orang lain di luar sana, aku berbuat dosa. Padahal tadi pas lagi ngaji sama Nabi aku soleh bener, gitu. Maka aku mengatakan bahwa aku ini udah munafik, wahai Abu Bakar. Mendengar hal ini, qala Abu Bakar radhiyallahu an, apa kata Abu Bakar? Fallahi inna lanalqa misla hadza. Demi Allah, Hanzalah, aku juga suka ngerasa begitu tuh. Berarti aku munafik juga kayaknya Hanzalah ya. Ya udah gini deh, fantolaktu ana wa Abu Bakar hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Hanzalah, aku dan Abu Bakar datang sama Rasul. Nadu, fakultu nafaqu Hanzalah ya Rasulullah. Ya Rasul, Hanzalah nih sama Abu Bakar udah jadi orang munafik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa madzaka, maksud kamu apa? Kata Nabi gitu. Qultu ya Rasulullah nakunu indaha tudzakkiruna bin nar wal jannah kana ra'yal 'ain fa idza kharajna min 'indika afasna al azwaj wal aulad dhai'ati nasinan katsira. Rasul, gini Rasul, kami itu kalau lagi dekat engkau wahai Rasul, kita soleh bener, betul ya Bu ya? Kayaknya ini kejadian bukan cuma nama Hanzalah Bu, kita juga begitu Bu. Kalau kita lagi ngaji kita jadi orang bener, bener banget kita ya. Masya Allah. Jadi Hanzalah sama Sayyidina Abu Bakar bilang, wahai Nabi, kalau kami lagi ngaji, duduk taklim, mendengar kalam-kalam Allah, lagi dekat denganmu, kita tuh merasa jadi orang bener. Rasanya surga tuh deket bener, neraka tuh jauh gitu. Pokoknya kita takut sama siksa neraka dan kita berusaha jadi orang yang baik. Itu kalau lagi duduk ngaji, wahai Nabi. Tapi kenapa Nabi kalau kami keluar dari pengajian, kami keluar dari taklim, kami jauh dari ulama, dari guru, ustadz, ustazah, setannya lebih dominan daripada malaikat. Yang tadinya di dalam taklim, kami ngaji, buka Quran, buka kitab, pulang taklim kami gibah. Banyak nggak? Banyak. Pulang taklim, kami ngatain orang. Pulang taklim, hati kami dengki, iri, kadang ria, kadang sombong, takabur. Di luar taklim, kalau jauh sama guru, kami gampang benar bikin dosa. Berarti kan kami munafik, wahai Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsi biyadihi law tadumuna ala ma takunu alaihi indi wa fi dhikri lasafahtakumul malaika ala furushikum wa fi turukikum walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan thalatha marat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, walladzi nafsi biyadihi, kalau kamu terus-menerus melakukan hal tersebut, ya, wa fi dzikri, kamu terus mengingat Allah, la safahatkumul malaika ala furushikum wa fi turuqikum, tentu malaikat itu
apa ya, nggak perlu nyatet amal buruk kamu gitu ya, karena kamu ya gitu bagus terus. Makanya itu kan fungsinya malaikat mungkar nakir, apa rokib atid bu. Kalau cuman kita jadi orang baik, kesian atid bu, dia nggak nyatet, nggak punya tugas jadinya ya, betul nggak? Malaikat rokib aja yang nyatet kebaikan. Kata malaikat rokib bilang, malaikat atid nggak tugas, orang kagak bikin dosa katanya apa yang ditugasin gitu ya. Nah ini kata Nabi SAW, maka walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Ya Hanzalah, kita semua pengen begitu ya, pengen baik di rumah, pengen baik di tempat taklim, pengen baik di jalan atau dimanapun yang kita lalui, pengennya jadi orang baik. Tetapi kan nggak semudah itu. Maka kata Nabi, sa'atan wa sa'atan, sampai 3 kali Nabi ulang ya, sa'atan wa sa'atan. Apa artinya? Pelan-pelan, step by step, dikit-dikit, namanya proses ya. Sa'atan wa sa'atan, mahlan-mahlan, pelan-pelan. Nggak secepat itu kita jadi orang baik gitu ya, nggak instan ya. Manusia itu kan mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya dosa. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu pasti bikin salah, nggak ada yang nggak bikin salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, tapi sebaik-baik orang yang bikin salah adalah orang yang buru-buru taubat. Dan seburuk-buruk orang adalah dia yang nggak pernah bikin salah. Dan seburuk-buruk orang adalah dia yang merasa tidak pernah berbuat salah. Ini orang yang buruk begini nih. Jadi lebih mulia orang yang bikin salah tapi dia mengakui kesalahannya dan dia buru-buru bertobat, dibanding orang yang mengatakan, saya mau orang benar Bu Haji, saya mah nggak pernah bikin salah, saya dosa juga nggak pernah, saya mah dosa mah nggak pernah mau deket-deket sama saya gitu ya. Ini orang merasa benar terus, nggak pernah bikin salah, justru dia adalah orang yang hina. Karena orang yang mulia adalah tadi khairul khata'in at-tawwabun, yang selalu merasa salah, selalu melihat kekurangan, keburukan dalam dirinya dan buru-buru kembali kepada Allah untuk bertobat. Tuh orang yang mulia. Sesungguhnya orang yang mulia itu seperti itu. Gitu ya Bu ya. Jadi kan itu kisah Hanzalah Bu. Ini berkaitan nih temanya yang kemarin sama yang sekarang.